Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cahaya hampa. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini lebih dari sekadar bangun, bekerja, lalu kembali tidur? Bahwa di balik rutinitas yang melelahkan ada sesuatu yang memanggil, samar namun sangat kuat, seakan berasal dari tempat yang jauh lebih tua dari dunia ini? Sebagian orang menyebutnya takdir, sebagian lain menyebutnya panggilan jiwa. Namun para bijak dari peradaban kuno percaya, itu adalah jejak makna hidup sejati, sebuah kebenaran yang tidak tertulis, namun hidup di dalam diri setiap manusia. Karena pada dasarnya hidup bukan sekadar perjalanan dari lahir hingga mati. Hidup adalah teka-teki yang harus ditemukan jawabannya, bukan diberikan. Dan mereka yang gagal menemukan makna sejatinya akan berjalan seperti bayangan yang kehilangan sumber cahaya. Sedangkan mereka yang menemukannya akan berjalan dengan kejernihan yang tidak dapat digoyahkan oleh waktu, sakit, maupun dunia. Dalam video ini, kita tidak hanya bertanya apa makna hidup itu. Pertanyaan itu terlalu kecil. Kita akan masuk lebih dalam, seperti membuka pintu menuju ruang batin yang telah lama terkunci. Kita akan menggali bagaimana para sufi, para filsuf kuno, bahkan peradaban yang telah hilang, memandang makna hidup sebagai perjalanan pulang. Pulang menuju asal, pulang menuju tujuan, pulang menuju Allah yang maha menghidupkan. Namun, makna hidup sejati bukanlah definisi, ia adalah pengalaman. Ia adalah getaran halus yang muncul ketika seseorang mulai melihat dunia tidak hanya dari mata, tetapi dari kedalaman ruhnya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyusuri jejak-jejak pengetahuan yang tersembunyi. Mengapa manusia diciptakan dengan kerinduan yang tidak pernah hilang? Apa yang membuat sebagian orang menemukan kedamaian meski hidupnya penuh cobaan? Dan mengapa jawaban yang kita cari di luar sebenarnya sudah tertanam di dalam? Siapkan dirimu. Kita akan membuka tabir yang selama ini menutupi makna hidup sejati dan menapaki kembali jalan yang mungkin telah lama terlupakan oleh dunia, namun tidak pernah hilang dari jiwamu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku bertanya kepada kalian yang sedang menonton. Tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak video ini dan sampai menit keberapa kalian masih bertahan? Aku ingin tahu, sejauh mana perjalanan makna hidup ini merambat, menyentuh kota-kota kalian dan masuk ke hati kalian. Karena setiap komentar dari kalian adalah energi yang membantu channel ini terus hidup dan berkembang. Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia telah berusaha menjawab satu pertanyaan yang tampaknya sederhana namun justru paling sulit. Untuk apa aku hidup? Pertanyaan ini tidak hanya muncul pada zaman modern saat kita lelah, stres, atau kehilangan arah. Bahkan jauh sebelum listrik, teknologi, dan kota-kota besar ada, manusia purba yang menatap langit malam dengan mata penuh rasa ingin tahu juga memikirkan hal yang sama. Dalam naskah-naskah kuno dari Mesir, Sumeria, hingga India, para pendeta dan filsuf percaya bahwa manusia bukanlah makhluk yang tersesat tanpa tujuan. Mereka menyatakan bahwa manusia membawa percikan cahaya, sebuah amanah dari Sang Pencipta, yang harus ditemukan kembali melalui perjalanan hidup. Bagi bangsa Mesir kuno, hidup adalah jembatan menuju keabadian. Bagi bangsa Yunani, hidup adalah pencarian kebijaksanaan. Bagi tradisi Sufi dalam Islam, hidup adalah perjalanan ruhani untuk kembali kepada Allah dalam keadaan mengenal. Yang menarik adalah, meski berbeda budaya, bahasa, dan zaman, semua peradaban besar memiliki satu benang merah. Makna hidup selalu berkaitan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari diri manusia. Bukan sekadar harta, jabatan, atau kebanggaan dunia, melainkan hubungan antara jiwa dan sumbernya.
Namun seiring berjalannya waktu, kesibukan dunia membuat manusia lupa. Ilmu yang dulu dijaga para bijak, ilmu tentang tujuan penciptaan, tentang makna keberadaan, pelan-pelan tertutup oleh ambisi, keserakahan, dan rutinitas. Nilai-nilai yang bersifat batin tenggelam oleh hiruk-pikuk yang bersifat lahir. Kita membangun kota tetapi meruntuhkan kedalaman. Kita mengejar kenyamanan tetapi kehilangan kedamaian. Kita menemukan teknologi tetapi melupakan diri sendiri. Ada sebuah catatan menarik dalam tradisi Sufi. Sesungguhnya manusia tidak diciptakan hanya untuk hidup di dunia, tetapi untuk memahami dunia. Para Sufi percaya bahwa manusia adalah makhluk dua dimensi. Jasadnya terbuat dari tanah, tetapi ruhnya berasal dari cahaya Allah. Dan justru karena gabungan dua unsur inilah manusia sering tersesat. Jasad ingin tinggal di dunia, sementara ruh ingin pulang ke asalnya. Disinilah muncul konflik batin yang dialami semua manusia tanpa terkecuali. Sebuah kerinduan yang tidak pernah hilang, sebuah kekosongan yang tidak dapat diisi oleh materi, pasangan, atau penghargaan. Kerinduan itu menurut para ulama adalah tanda bahwa jiwa sedang memanggil pemiliknya. Carilah makna hidupmu, temukan tujuanmu, ingat dari mana kau datang. Filsuf-filsuf kuno seperti Plato menyebutnya anamnesis, ingatan primordial tentang asal-usul jiwa. Sementara Imam Al-Ghazali menggambarkannya sebagai kecemburuan ruh terhadap dunia. Peradaban Maya menyebutnya panggilan langit. Semua berbicara tentang hal yang sama, hanya dengan bahasa yang berbeda. Hidup adalah perjalanan untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Dan perjalanan itu dimulai ketika seseorang berhenti melihat dunia dari mata lahir dan mulai melihat dari mata batin. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku mengucapkan satu kalimat sederhana. Tenanglah dan dengarkan. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan. Biarkan suara ini menjadi aliran lembut yang membimbingmu. Biarkan setiap kata membawa hatimu memasuki ruang yang lebih sunyi, lebih jernih, dan lebih dekat dengan dirimu sendiri. Karena apa yang akan kita bahas sekarang bukan sekadar pengetahuan. Ini adalah perjalanan batin, dan untuk menyelaminya kau hanya perlu satu hal, kesediaan untuk tetap hadir di sini, di detik ini, tanpa tergesa-gesa. Izinkan kata-kata ini masuk, melewati telinga, dan menyentuh sesuatu yang lebih halus di dalam diri. Tetaplah di sini, tetaplah mendengarkan. Semakin kau tenang, semakin dalam pemahamanmu akan terbuka. Makna hidup sejati menurut para ahli hikmah bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar diri. Ia tidak ditemukan di puncak gunung, tidak ditemukan dalam harta, dan tidak ditemukan dalam gelar. Ia ditemukan ketika seseorang mulai melihat ke dalam, menatap dirinya dengan jujur dan bertanya, "Siapa aku?" sebelum dunia mengatakan siapa aku. Para Sufi menggambarkan kehidupan manusia layaknya sebuah perjalanan panjang di padang pasir. Di permukaan, semuanya tampak gersang. Namun bagi mereka yang berani menggali lebih dalam, di bawah pasir itu tersimpan mata air yang jernih, mata air makna, dan kita semua memiliki mata air itu. Namun kebanyakan manusia tidak pernah menggali cukup dalam untuk menemukannya. Mengapa? Karena manusia sering mengejar apa yang tampak, bukan apa yang terasa. Kita sibuk mengikuti jejak orang lain hingga lupa menanyakan apa sebenarnya yang membuat hati kita hidup. Kita meniru tujuan orang lain tetapi melupakan tujuan penciptaan diri kita. Dalam tradisi hikmah kuno ada sebuah kisah tentang seorang pria yang mencari harta karun di seluruh penjuru dunia. Ia pergi jauh, melintasi benua, melewati badai, dan hampir kehilangan harapan. Namun pada akhirnya ia menemukan bahwa harta itu tersimpan di bawah lantai rumahnya sendiri.
Ia mencari keluar, padahal jawaban berada di dalam. Begitulah hidup. Orang-orang mencari makna hidup pada hal-hal yang bersifat luar. Validasi, pujian, status, kemenangan, cinta manusia. Padahal makna sejati justru lahir ketika seseorang mengerti bahwa dirinya bukan hanya tubuh yang berjalan di dunia, tetapi ruh yang mencari jalan pulang kepada Allah. Ketika seseorang memahami ini, seluruh cara pandangnya berubah. Ia mulai menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidup, bahkan yang paling menyakitkan, bukanlah hukuman, tetapi undangan. Undangan untuk tumbuh. Undangan untuk mengenali siapa yang sebenarnya membimbing langkahnya. Undangan untuk memahami bahwa hidup memiliki pola, ritme, dan hikmah yang kadang hanya dapat dilihat oleh mereka yang memperhatikan dengan hati yang tenang. Dan di momen ini, ketika kau mendengarkan kata-kata ini dengan penuh kesadaran, tanpa tergesa-gesa, tanpa melawan, kau sedang melakukan salah satu perjalanan terpenting dalam hidupmu. Perjalanan untuk mengingat kembali siapa dirimu sebenarnya. Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap detik yang kau habiskan menonton video ini dengan tenang, sedikit demi sedikit, membuka pintu yang selama ini tertutup. Pintu menuju kedalaman dirimu, pintu menuju makna hidup yang selama ini kau cari. Jadi tetaplah di sini. Biarkan dirimu terseret lembut oleh alurnya. Biarkan pengetahuan kuno ini menemukan tempatnya dalam hatimu. Semakin kau tenang, semakin jauh perjalanan ini akan membawamu. Karena di balik kata-kata ini, ada kebenaran yang sedang menunggu untuk kau temukan. Sebelum kita melanjutkan, ambil satu tarikan napas yang perlahan, dan biarkan tubuhmu rileks sejenak. Setiap kata yang akan kau dengarkan setelah ini bukan hanya informasi tetapi cermin-cermin yang memperlihatkan lapisan terdalam dari keberadaanmu. Dan semakin tenang dirimu sekarang, semakin jernih makna-makna ini akan masuk dan tinggal dalam hatimu. Tetaplah menonton, biarkan dirimu hanyut dalam alurnya, karena bagian ini adalah inti paling tersembunyi dari perjalanan memahami makna hidup sejati. Para ahli hikmah mengatakan bahwa hidup manusia bukanlah garis lurus. Ia adalah lingkaran. Lingkaran besar yang selalu kembali ke satu titik. Asal dan tujuan manusia adalah Allah. Namun manusia sering teralihkan oleh tirai-tirai yang menutupi pandangannya. Tirai itu bisa berupa ambisi, kecemasan, keinginan, masa lalu, bahkan ilusi tentang masa depan. Yang menarik, tirai-tirai itu sebenarnya tidak pernah diciptakan oleh Allah. Ia diciptakan oleh manusia sendiri. Dalam manuskrip kuno dari para sufi terdapat konsep yang disebut hijab al-bashirah, tirai yang menutupi mata batin. Ketika tirai ini menebal, manusia bisa melihat dunia, tetapi tidak melihat makna. Ia hidup, tetapi tidak hidup sepenuhnya. Ia bergerak, tetapi tidak benar-benar melangkah. Dan disinilah letak rahasianya. Makna hidup sejati bukanlah tentang menemukan sesuatu yang hilang, tetapi tentang menghilangkan tirai yang menghalangi cahaya. Tirai-tirai itu terbentuk dari keyakinan palsu yang kita kumpulkan selama hidup. Aku tidak cukup baik. Hidupku tidak berarti apa-apa sih. Aku hanya bagian kecil dari dunia yang besar. Padahal dalam catatan para arif, manusia digambarkan bukan sebagai makhluk kecil, melainkan sebagai alam kecil yang memantulkan alam besar. Apapun yang ada di semesta ada dalam diri manusia, dalam bentuk yang lebih halus, lebih spiritual, lebih murni. Para sufi bahkan menyebut manusia sebagai mikrokosmos dari rahasia Allah. Namun rahasia itu tidak terbuka bagi mereka yang tergesa-gesa. Ia terbuka bagi mereka yang tenang, yang hadir. Seperti dirimu sekarang, yang masih mendengarkan dan tidak berpaling. Lalu apa sebenarnya makna hidup sejati menurut kebijaksanaan kuno? Ada 3 makna besar yang selalu muncul dalam berbagai ajaran spiritual.
meskipun disampaikan dengan bahasa dan simbol yang berbeda-beda. 1. Hidup adalah proses mengenal diri. Ini bukan kalimat motivasi. Ini adalah prinsip tertua dari ilmu hikmah. Karena ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia akan mengenali siapa yang menciptakannya. Dan ketika ia mengenali penciptanya, semua pertanyaan tentang untuk apa aku hidup akan menjawab dirinya sendiri tanpa perlu dipaksa. 2. Hidup adalah proses membersihkan diri. Bukan dalam arti moral semata, tetapi pembersihan batin, menghapus ilusi, ketakutan, dan ego yang membuat hati gelap. Dalam keadaan yang bersih, manusia dapat merasakan petunjuk, kebijaksanaan, dan ketenangan tanpa harus mencarinya keluar. Para sufi mengatakan hati yang bersih adalah tempat turunnya cahaya. 3. Hidup adalah proses kembali kepada Allah, bukan hanya setelah mati tetapi selama hidup. Kembali melalui kesadaran, kembali melalui ketenangan, kembali melalui pemahaman bahwa hidup adalah titipan dan tujuan tertinggi manusia hanya satu, menjadi hamba yang mengenal Tuhannya. Sebelum kita mulai memasuki penerapan praktis, cobalah lakukan satu hal kecil ini. Letakkan kedua telapak tanganmu di pangkuan, rileks, dan tarik napas perlahan. Biarkan tubuhmu melembut, dan biarkan hatimu terbuka. Karena apa yang akan dibahas sekarang bukan sekadar teori. Ini adalah langkah-langkah nyata yang, bila kau izinkan, dapat membuka jalan baru dalam hidupmu. Jalan menuju kejernihan, kedamaian, dan makna. Tetaplah menonton, dan biarkan dirimu menyerap setiap langkahnya. 1. Latihan keheningan 2 menit. Dalam tradisi para sufi, makna hidup paling mudah muncul ketika seseorang memasuki diam yang sadar. Caranya sangat sederhana. 1. Duduk dengan nyaman. 2. Tutup mata atau biarkan setengah terbuka. 3. Tarik napas perlahan selama 4 detik. Tahan 2 detik. Hembuskan 4 detik. 4. Dengarkan suara napasmu. 5. Rasakan keberadaanmu tanpa memaksa apapun. Lakukan 2 menit di pagi hari. Tujuannya bukan untuk berpikir mendalam, tapi untuk mengizinkan makna muncul sendiri tanpa tekanan. Di ruang hening itu, terkadang Allah membisikkan sesuatu ke hati dalam bentuk intuisi yang lembut. 2. Menulis 3 pertanyaan inti kehidupan. Siapkan selembar kertas, lalu tulis 3 pertanyaan ini. Apa yang membuat aku benar-benar hidup? Apa yang membuat jiwaku tenang? Apa yang Allah paling ingin aku lakukan dalam hidup ini? Jangan buru-buru menjawab, biarkan hatimu berbicara. Terkadang tulisan pertama yang muncul adalah suara jiwamu, bukan logikamu. 3 pertanyaan ini adalah kompas yang mengarahkanmu pada makna hidupmu sendiri. 3. Amati satu hal yang menyakitimu. Pilihan ini mungkin mengejutkan, tapi dalam kebijaksanaan kuno justru luka yang paling dalam seringkali menjadi pintu masuk menuju makna hidup. Tanyakan pada dirimu, apa pelajaran yang Allah ingin aku lihat melalui rasa sakit ini? Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk memperumit hidup, tetapi untuk menyadari bahwa rasa sakit adalah guru yang tidak pernah bohong ketika seseorang mampu memaknai lukanya. Ia tidak lagi menjadi korban hidup, tetapi penjelajah yang menemukan harta di balik badai. 4. Biasakan syukur mikro. Syukur bukan hanya pada hal besar. Dalam tasawuf, ada praktik yang disebut syukur mikro, yaitu mensyukuri hal-hal kecil seperti udara yang bisa kau hirup, langkah kecil yang bisa kau ambil, tubuh yang masih bekerja meski tidak sempurna, atau bahkan detik ini, ketika kau sedang mendengarkan kata-kata ini dengan hati yang hadir. Syukur kecil membuka pintu makna besar. 5. Lakukan satu aksi bermakna setiap hari. Makna hidup tidak ditemukan hanya dengan berpikir panjang. Ia ditemukan melalui tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran besar. Setiap hari, lakukan satu hal yang membuatmu merasa lebih dekat dengan dirimu atau dengan Allah. Entah itu membantu seseorang,
memperbaiki kesalahan, berbagi kebaikan kecil, atau menenangkan hati yang sedang gelisah. Satu aksi kecil bisa mengubah arah satu hari dan satu hari bisa mengubah arah hidup. Saat kau mempraktikkan langkah-langkah ini, kau akan merasakan sesuatu mulai berubah. Bukan dalam bentuk suara besar atau tanda mencolok, tetapi dalam bentuk ketenangan yang muncul perlahan, seperti mata air yang mulai mengalir. Sekarang, mari kita tarik satu napas perlahan bersama. Biarkan semua yang telah kau dengar sejak awal video ini mengendap. Perlahan, seperti air jernih yang mulai tenang setelah badai kecil. Karena perjalanan kita hari ini bukan sekadar mendengar kata-kata. Ini adalah perjalanan masuk ke dalam dirimu sendiri. Kita telah menelusuri jejak sejarah peradaban kuno, menggali kebijaksanaan para sufi, para filsuf, dan para pencari makna. Kita telah menyibak tirai-tirai yang selama ini menutupi mata batin, tirai ambisi, ketakutan, dan ilusi dunia. Dan kita telah melihat bahwa makna hidup sejati bukanlah sesuatu yang harus kau kejar keras, tetapi sesuatu yang muncul ketika kau berhenti dan benar-benar hadir. Makna hidup bukan sekadar menemukan tujuan besar. Makna hidup adalah menghidupi setiap detik dengan kesadaran bahwa kau bukan makhluk kecil yang tersesat, tetapi ruh mulia yang sedang menjalani amanah dari Allah. Setiap langkahmu, setiap rasa sakitmu, setiap kebahagiaan yang lewat, setiap keheningan yang kau pilih, semuanya adalah bagian dari rangkaian yang telah ditulis dengan hikmah, bukan kebetulan. Dan ketika engkau memahami ini, kau akan mulai melihat sesuatu yang baru, bahwa hidupmu, seberapapun rumitnya, selalu memiliki arah. Bahwa jiwamu selalu dibimbing. Bahwa bahkan ketika kau merasa kosong, ada cahaya yang tidak pernah padam di dalam dirimu. Sekarang, izinkan aku bertanya padamu, apa bagian dari perjalanan ini yang paling menyentuhmu? Tulis di komentar, bagikan pengalamanmu, karena mungkin kisahmu bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang mencari arah. Dan jika video ini membuka sedikit saja ketenangan dalam dirimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bukan hanya untuk mendukung channel ini, tetapi agar lebih banyak jiwa yang mendapatkan manfaat seperti yang baru saja kau rasakan. Perjalanan hidupmu masih panjang, dan apapun yang terjadi nanti, ingatlah, makna hidup sejati bukan ditemukan di luar, tetapi ditemukan ketika kau kembali kepada dirimu dan kembali kepada Allah. Sampai jumpa di video berikutnya, wahai pencari cahaya, tetaplah berjalan dengan hati yang sadar.